Tak hanya di Grobogan, saudara, banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga terus bertambah tinggi. Meski demikian, masih ada warga yang belum tergerak untuk mengungsi. Sementara itu, sejumlah warga Semarang yang masih mengungsi masih kekurangan logistik untuk kebutuhan anak dan bayi. Tinggi banjir sudah mencapai 1 meter lebih, tapi Sejo Laksono tetap memilih untuk bertahan di rumah dan menjaga harta bendanya. Meski banjir luapan Sungai Juwana kian mengkhawatirkan, warga Desa Minto Basuki, Kabupaten Pati ini enggan mengungsi karena banyak hal yang harus ia siapkan. Kenapa enggak mengungsi, Pak? Terlalu ribet, Mas. Aktivitas itu membersihkan belakang rumah itu, kandang-kandang ayam, bebek, biar tidak kabur, cari persediaan. Tapi kondisi dengan tergenang banjir, dapurnya gimana, Pak? Masanya ya kita tinggikan. Tak hanya mendatangi Sejo, Sabtu siang polisi, TNI, serta pejabat desa juga mengimbau warga desa lainnya untuk mengungsi jika ketinggian air meningkat. Bila sewaktu-waktu ada peningkatan debit air, ini diharapkan segera mengungsi di tempat tertentu ataupun di ketinggian. Sehingga kita untuk mengeliminir korban banjir ini, kita lebih siap. Meski warga Desa Minto Basuki masih enggan mengungsi, perahu disiagakan untuk menunjang aktivitas mereka. Sementara itu, hingga Sabtu siang, bayi-bayi dan anak-anak ini terpaksa mengungsi dengan kondisi seadanya karena banjir masih merendam sebagian wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Meski logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk dewasa terpenuhi, tapi tidak demikian untuk kebutuhan anak-anak dan bayi yang masih belum tercukupi. Kondisi kesehatan mereka juga mulai terganggu. Terus kepala pusing kan karena kebanjiran ya Pak ya. Rumah sekarang gimana kondisinya? Masih di dalamnya itu udah surut, cuma di jalannya aja masih setinggi dengkul. Nggak bisa ditempati ya? Nggak bisa. Hingga Sabtu siang, posko pengungsian di kampus Universitas Semarang ini masih dihuni puluhan warga Dempel Mukti Harjo Kidul yang mayoritas merupakan warga lansia, wanita, dan anak-anak. Tenaga medis pun disiapkan untuk memantau kondisi kesehatan mereka. Rata-rata di sini memang batuk, kemudian gatel nih karena memang banjir, kemudian untuk anak-anak nyamuk, jadi mereka gatal-gatal. Lalu tentunya kalau butuh selimut. Banjir kurang lebih sekitar 10 kelurahan. Tapi yang paling parah memang di Kelurahan Mukti Harjo Kidul dan Telebesari. Imbas banjir di Semarang sejak 12 Maret lalu, sedikitnya 150.000 warga terdampak. Tak hanya kota Semarang, hingga Sabtu pagi, total ada 9 kabupaten kota di Jawa Tengah juga masih terendam. Arif Nur dan Ali Mustakfirin melaporkan dari Pati dan Semarang, Jawa Tengah.